Hari ini saya hendak mengangkat cerita tentang tenaga kerja perempuan Indonesia yang terjebak dalam sindikat perdagangan manusia. Ini cerita tragedi sebenarnya, ini cerita sedih. Tapi toh ingin saya angkat karena ini akan menjadi pembelajaran bagi siapapun juga agar peristiwa semacam ini tidak terulang kembali. Sebelum saya mengundang tamu kita, mari kita saksikan dulu. Namanya Meme Rohtriati. Meme, agak aneh nih, kayak nama Chinese. Betul. Emang asli namanya Tidak. itu? Oh, kenapa tidak? Meme itu sebenarnya nama yang diberikan waktu saya mengalami trafficking di Malaysia. Dan itu ke bawah sampai sekarang. Jadi Meme ini benar pernah jadi korban perdagangan manusia ya? Betul. Pada usia berapa itu? Kalau usia itu saya tidak ingat betul, hanya saja saya mengingat tahun pada saat terjadi. Saya berangkat ke Malaysia itu tahun 2006. Sekitar 21 tahunan mungkin ya. Tapi sebelum itu ada peristiwa lain ya, di mana Meme dalam usia yang masih relatif sangat muda, itu sudah keluar dari rumah untuk mencari kerja. Betul sekali. Kemana itu? Saya ke Jakarta merantau. Pernah ke Singapura katanya ya? Iya. Kapan itu? Ke Singapura itu masih usia 16-an tahun waktu itu. Di sana jadi apa? Ya, kerja apa? Asisten rumah tangga juga. Berapa lama itu? 2 tahun. Selama 2 tahun itu saya juga nggak bawa dokumen apa-apa? Bukan, nggak bawa uang? Nggak bawa uang pulangnya. Oh, setelah 2 tahun bekerja, waktu kembali nggak bawa uang? Tidak. 1 sen pun? Tidak, hanya diberi uang saku untuk perjalanan pulang. Jadi gajinya nggak dibayarkan? Tidak. Ketika kemudian berangkat lagi ke Malaysia, disitulah terjebak dalam sindikat prostitusi ya? Betul. Jadi ada eksploitasi seksual di sini? Betul. Oke, nanti cerita, tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Fokus pada kegiatan pendampingan orang dengan HIV/AIDS
serta melakukan penyuluhan pencegahan penularan virus HIV ke masyarakat. Keberadaan Smile Plus juga mempermudah akses obat bagi penderita HIV serta mengurangi stigma negatif dalam masyarakat. Kalau dia udah terdampak gitu kan mungkin drop gitu. Terus kita tuh berusaha untuk menguatkan setelahnya nanti setelah pengobatan untuk kembali bersemangat untuk menjalani hidup. Kita tuh layak dan mampu untuk menjalani hidup seperti mereka-mereka yang lain kayak gitu. Kan mungkin bagi kita kadang itu sesuatu yang kecil bagi kita, tapi belum tentu buat orang lain. Dukungan mungkin kalau kita kan biasanya mendukung. Nah dari dukungan itu siapa tahu sangat bermanfaat buat mereka kayak gitu. Sumiati, orang tua Meme, mendukung penuh Meme dalam menjalankan Smile Plus meskipun ia sempat terguncang dengan kondisi yang dialami anaknya. Ya ngizinnya itu dia kan ya itu mau kepingin menyenangkan orang tua. Orang tuanya nggak mampu kan, dia mau kepingin ke sana. Ya saya udah nggak boleh, tapi terpaksa dia mau ke sana. Langsung saya silakan, tapi yang betul-betul gitu. Nah, sampai udah berangkat, ya itu sampai berapa bulan ya? 6 bulan, 7 bulan yang nggak ada kabar. Perjuangan Mbak Meme itu seperti apalah baiknya. Perjuangan itu lebih berat daripada orang tuanya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu sehat. Bisa menolong orang-orang, bisa menolong saudara, bisa menolong siapa saja. Di samping itu, suami Meme yang merupakan Oda turut membantu kegiatannya. Ia juga merasakan manfaat akan kehadiran Smile Plus. Terdeteksi HIV itu tahun 2009. Sudah punya anak umur 12 tahun. Alhamdulillah negatif semua. Akses ARV-nya sekarang sudah mudah di rumah sakit. Mungkin dengan adanya teman-teman yang ikut membantu, yang aktif mendampingi teman-teman gitu, jadi lebih mudah lah sekarang. Kini Meme sudah bangun dari mimpi buruknya dan menjalani kehidupannya dengan memberikan manfaat bagi warga sekitar. Semoga tidak akan ada lagi Meme lainnya. Meme, kenapa nangis lihat video tadi? Apa yang terbayang atau yang teringat? Ya, tentu teringat kembali pada saat pertama benar-benar tidak memiliki siapa-siapa waktu kita. Setelah menyandang status sebagai HIV positif ya, hanya ada keluarga saja. Dan keluarga sangat mendukung dan menerima saya dengan sepenuh hati. Jadi Meme ini bukan saja terjebak oleh sindikat prostitusi, tapi sesudah itu terjangkit HIV/AIDS. Betul. Jadi Meme sekarang ini orang dengan HIV/AIDS, Oda. Baik, kita ke belakang sedikit ya. Cerita mengenai awal mula berangkat ke Malaysia. Bagaimana ceritanya bisa sampai ke Malaysia? Ini lewat calo juga? Iya, lewat calo juga. Bagaimana itu ceritanya? Saya menikah tahun 2004. Saya menikah tahun 2004, kemudian melahirkan tahun 2005. Semenjak menikah, itu tanggung jawab dari suami saya hampir tidak ada. Dalam kondisi hamil itu saya sudah sering ditinggal pergi dan jarang pulang suami saya. Dia melahirkan, yang mendampingi adalah kedua orang tua saya juga. Saya pun berpikir, tidak mungkinlah saya memberatkan kedua orang tua saya, keluarga saya untuk membiayai hidup saya dan anak saya. Sedangkan dalam keluarga kami itu untuk makan sehari-hari saja sulit. Namun mau bekerja di sekitar Temanggung atau di dekat-dekat situ saja kan tidak mungkin karena saya tidak punya ijazah, hanya lulus SD saja. Ketika memang ada calo yang datang ke rumah untuk meminta saya bekerja,
tanpa pikir panjang memang saya bersedia, dan calo itu menyampaikan bahwa besok kalau mau berangkat itu tidak perlu di penampungan. Saya berpikir kalau beberapa bulan di penampungan, tentu anak saya nanti bagaimana untuk... Karena nggak ada penghasilan Iya. selama. Tidak terpikirkan bahwa nanti akan terjebak dalam sindikat prostitusi. Tidak sama Nggak sekali. ada tanda-tanda sama sekali. Tidak. Nah, kapan persisnya Meme tahu bahwa astaga, aku ternyata bukan dipekerjakan di tempat yang benar, tapi terjebak di urusan prostitusi tadi. Itu kapan persisnya? Tersadar itu persisnya setelah saya dibawa ke sebuah hotel oleh seseorang. Pada hari di mana tiba di Malaysia? Bukan. Beberapa hari setelah saya tiba di Malaysia. Karena sewaktu saya tiba di Malaysia itu tidak langsung ketemu dengan orang yang membawa saya, tapi di sebuah apartemen itu kami diminta untuk istirahat dulu. Kami itu berarti beberapa orang? Betul. Kami diperlakukan sangat baik, ya. Istirahat cukup, kemudian makan, lalu dibawa atau diajak belanja untuk saya berpakaian, sepatu dan lain-lain. Oh, jadi belanja pakaian. Iya. Setelah belanja dan ke salon itu malamnya baru kami diajak makan bersama di sebuah restoran. Gitu. Setelah dari restoran itu baru saya dibawa orang yang setahu saya itu bakal calon majikan gitu. Ternyata? Dulunya. Dan ternyata di sebuah hotel itu baru saya tersadar di mana Bahwa? saya harus melayani orang tersebut. Pada saat tahu nggak lari? Nggak bisa. Nggak bisa lari? Nggak bisa. Paspor apa segala macam, Tidak dokumen-dokumen kami pegang. ada di siapa? Calo? Bukan, ada di penjaga kami yang ada di apartemen itu. Oh, jadi apartemennya dijaga. Betul. Peluang untuk lari tidak ada? Tidak ada. Jadi hari itu terima? Terima. Setelah itu nggak bisa lari juga? Tidak bisa. Kami benar-benar yang kalau mau keluar itu diantar, Iya. selesai kita udah dijemput, dan di situ dijaga. Berapa lama kemudian ya Meme dan teman-teman itu terlibat dalam kegiatan prostitusi ini? 3 bulan. Apakah dengan pekerjaan yang diberikan seperti itu, Meme dan teman-teman dibayar, dikasih uang? Tidak. Oh, jadi selama 3 bulan itu tidak ada uang yang diberikan? Tidak. Nanti kita cerita bagaimana kemudian setelah 3 bulan itu. Karena katanya saya dengar bahwa kalau ada yang mencoba melarikan diri, melawan atau tidak nurut, itu maaf ya, itu diperkosa rame-rame di depan yang lain. Iya. Ya. Baik, nanti cerita, kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Oh, mungkin habis ini nanti saya akan mati. Kematian berasa sudah dekat banget.